Bahasa Indonesia. Kumpulan kata yang tersusun secara teratur dan memiliki makna lengkap, biasanya terdiri dari subjek, siapa atau apa yang dibicarakan, dan predikat, apa yang dilakukan atau terjadi, dan seringkali diakhiri dengan tanda baca seperti titik, tanda seru, atau tanda tanya. Ciri-ciri kalimat. Ciri-ciri kalimat adalah sebagai berikut. 1. Terbentuk dari gabungan kata, frasa, atau klausa. 2. Diawali dengan huruf kapital. 3. Memiliki tanda baca dan intonasi akhir. 4. Sedikitnya mengandung subjek dan predikat. 5. Mampu menyampaikan informasi tanpa harus ditambah dengan kalimat lain. Unsur-unsur kalimat. Subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Merupakan pokok kalimat, sesuatu yang menandai apa yang hendak dibicarakan oleh pembaca, pengarang, umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Ciri-ciri subjek. Biasanya berupa kata benda, nomina, atau frasa nominal. Tidak didahului kata depan, preposisi. Dapat disertai kata i itu, i atau is ini. Memiliki kesesuaian dengan predikat. Dapat dijawab dengan pertanyaan, i siapa? Atau i apa? Contoh. Lukas sedang memasak di dapur. Lukas subjek yang berbentuk kata benda. Adik Lukas bermain di taman. Adik Lukas subjek yang berbentuk frasa kata benda. Subjek ini nggak harus orang loh, tetapi bisa juga benda yang dikenai predikat. Biasanya ini terjadi pada kalimat pasif. Contohnya, mobil itu dicuci ayah. Mobil subjek yang berbentuk benda. Sesuatu yang menandai apa yang hendak dilakukan oleh subjek, biasanya diletakkan setelah subjek, umumnya berupa jenis-jenis kata kerja. Ciri-ciri predikat. Posisinya dalam sebuah kalimat efektif akan berada di bagian sebelah kanan subjek. Bisa dikategorikan pada kata kerja verba, kata benda nomina, kata sifat adjektiva atau kata depan preposisi yang menjadikan beberapa jenis kalimat tunggal. Bisa digunakan sebagai isyarat perlu tidaknya ada kata lain pada bagian sebelah kanan agar kalimat yang tersusun bisa menjadi lebih lengkap. Keberadaannya bisa dijadikan untuk menjelaskan subjek, sehingga kalimat yang tersusun lebih bermakna. Bisa dicari menggunakan kata tanya bagaimana. Bisa diikuti dengan partikel lah. Contoh. Ibu memasak nasi. Memasak predikat yang berbentuk kata kerja. Adik sedang bermain bola. Sedang bermain predikat yang berbentuk frasa kata kerja. Sesuatu yang dikenai perbuatan perlakuan oleh subjek berfungsi untuk memperjelas kalimat, umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Bisa diartikan juga dengan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang dikenakan predikat. Posisi objek harus selalu berada di belakang predikat. Ciri-ciri objek. Berupa kata benda. Tidak didahului kata depan. Dapat menduduki fungsi subjek apabila kalimat itu dipasifkan. Merupakan jawaban atas pertanyaan, apa, atau siapa. Contoh. Adi sedang makan anggur. Anggur objek yang berbentuk kata benda. Lukas sedang mengerjakan PR fisika. PR fisika objek yang berbentuk frasa kata benda. Contoh objek dalam kalimat pasif. PR fisika itu dikerjakan Lukas. Lukas objek berupa kata benda orang. Sesuatu yang berfungsi untuk melengkapi informasi dan struktur kalimat. Umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Ciri-ciri pelengkap. Pelengkap bersifat wajib dan harus diikuti dengan predikat verba. Pelengkap dapat berwujud frasa nominal, verbal, adjektival, preposisional, atau klausa pelengkap tidak akan berganti posisi menjadi objek atau subjek, tetap akan menjadi pelengkap. Dalam kalimat, pelengkap tidak bisa diganti dengan prominanya. Contoh. Putri mengatakan bahwa buku ini adalah miliknya. Buku ini adalah miliknya pelengkap yang berbentuk klausa.
Wajah Andi terlihat begitu murung pelengkap yang berbentuk frasa kata sifat. Sesuatu yang memberikan keterangan pada kalimat. Kata keterangan dapat diletakkan setelah pelengkap, objek, predikat, dan bahkan di awal kalimat sekalipun. Kata keterangan memiliki beberapa jenis, yaitu ada kata keterangan tempat, waktu, alat, dan lainnya. Ciri-ciri keterangan. Menyajikan pembahasan tentang kata lain. Tidak bisa digunakan untuk menerangkan kata benda atau kata ganti benda. Biasanya berada di awal atau akhir kalimat. Dapat dipakai di semua jenis kalimat. Contoh. Ibu membeli beras di pasar. Di pasar keterangan tempat. Linda menonton film di malam hari. Di malam hari keterangan waktu. Contoh. Subjek, S ayah. Predikat, P membeli. Objek, O buah mangga. Keterangan, K di pasar. Pelengkap, P bersama adik. Kalimat lengkapnya, Y ayah membeli buah mangga di pasar bersama adik. Pada kalimat ini, ayah sebagai subjek yang melakukan tindakan. Membeli sebagai predikat yang menunjukkan tindakan. Buah mangga sebagai objek yang dikenai tindakan. Di pasar sebagai keterangan tempat yang menjelaskan di mana tindakan itu terjadi. Bersama adik sebagai pelengkap informasi pada kalimat. Kali ini, kita akan bahas jenis kalimat berdasarkan penyampaiannya. Berdasarkan penyampaiannya. Kalimat langsung. Disampaikan secara langsung oleh orang yang menyampaikan. Adam bertanya, apakah kamu tahu di mana toiletnya? Kalimat tidak langsung. Menceritakan kembali ucapan dari orang lain. Pak Ahmad berkata bahwa dia akan segera membagikan nilai ujian kemarin. Jenis-jenis kalimat. Kali ini, kita akan bahas jenis kalimat berdasarkan isinya. Kalimat berita. Menyampaikan informasi, pernyataan, atau fakta. Tujuannya adalah memberitahu atau memberitakan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Kalimat berita bisa berupa berita positif atau negatif, dan biasanya diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, hari ini cuaca sangat cerah. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk meminta atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru atau titik, tergantung pada nada penyampaian. Contohnya, tolong tutup pintu. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau meminta informasi. Kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Kata-kata seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana sering digunakan dalam kalimat tanya. Contohnya, apa yang kamu lakukan tadi? Kalimat seruan. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan perasaan kuat seperti kegembiraan, kekaguman, kemarahan, atau keterkejutan. Kalimat seru biasanya diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, wah, pemandangannya indah sekali. Alangkah indahnya tempat ini. Kalimat optatif. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan harapan, keinginan, atau doa. Kalimat ini sering diungkapkan dengan nada berharap. Contohnya, semoga kamu sukses dalam ujian. Mudah-mudahan hari ini tidak hujan.